Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Agama adalah salah satu unsur penting, bahkan paling penting dan menjadi kebutuhan jiwa dalam kehidupan orang Malaysia yang komposisinya terdiri dari multi ras dan agama. Agama Islam adalah agama mayoritas bagi kaum mayoritas Melayu di Malaysia yang melindungi dan mengayomi agama minoritas lainnya. Demikian pula agama minoritas lainnya seperti Konghucu, Buddha, Kristen, dan Hindu di Malaysia menghormati yang mayoritas sehingga tercipta suasana toleransi yang rukun dan harmonis. Itu semua terjadi karena adanya kedewasaan sikap masyarakat Malaysia dalam beragama yang benar sehingga mendatangkan kehidupan yang terarah, ketenangan hidup, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, menghindarkan perilaku buruk egois, menambah keyakinan atau menambah pemahaman keyakinan ilmu kehidupan yang hakiki, memahami dan menghargai orang lain. Agama Islam memang merupakan unsur penting dalam identitas orang Melayu di Malaysia sebagai kaum mayoritas. Bahkan sesuai dengan konstitusi di Malaysia disebutkan bahwa Islam merupakan agama resmi negara. Di sisi lain, agama minoritas menurut konstitusi tetap mendapat prioritas untuk diamalkan secara bebas dalam kedamaian dan keharmonisan. Itulah sebab masyarakat heterogen di Malaysia mampu menciptakan kerukunan dan kedamaian berkat adanya pemahaman agama yang dalam, terutama agama Islam sebagai agama mayoritas adalah agama yang inklusif, menjadi rahmat kasih sayang bagi semua umat manusia. Bersyukurlah menjadi warga Malaysia meskipun komposisinya heterogen namun tetap rukun dan damai. Sementara di belahan bumi lain ada bangsa yang komposisinya homogen satu ras dan agama, namun tidak mampu menjaga persatuan sehingga terpecah menjadi berbagai aliran kepentingan politik dan bisnis yang orientasi utamanya adalah perebutan kekuasaan. Itu semua terjadi karena pemahaman agama yang sempit dan dangkal sehingga agama hanya menjadi alat kepentingan dunia sesaat. Agama tidak dijadikan tujuan utama untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Dunia yang penuh dinamika perubahan ini memang tak bisa dijadikan sandaran utama kebahagiaan, meskipun juga kita tidak boleh meremehkan dunia pula. Sebab dari dunia ini juga kita akan mengumpulkan bekal amal ibadah untuk menuju pulang ke kampung akhirat, yaitu surga. Tempat untuk mereguk kebahagiaan hakiki yang kekal dan abadi. Pun demikian kita tidak boleh jatuh cinta pada dunia yang cuma sebentar ini. Maka itu jadikanlah dunia hanya sebagai sarana jembatan untuk menyeberang ke akhirat. Dunia sebagai jembatan yang rapuh memang tak pantas untuk dijadikan tempat singgah permanen. Meskipun terasa nyaman dan nikmat dengan hiasan harta dan kekuasaan. Karena setiap saat bisa saja jembatan dunia ini runtuh oleh musibah bencana alam, kecelakaan, penyakit parah, atau wabak COVID-19 seperti yang saat ini menghantui dunia. Yang mana banyak yang jatuh sakit dan meninggal setiap saat. Memang benar bahwa tak setiap orang pasti terjangkit COVID-19, namun yang sudah pasti adalah setiap orang pasti dijangkiti kematian. Dengan COVID-19 saja kehidupan manusia di dunia ini terbukti begitu rapuhnya, bisa sakit dan mati kapan saja. Maka langkah orang Malaysia dengan segera kembali ke agama, terutama mayoritas kaum muslimnya, dengan melakukan imbauan sholat hajat dari para pemimpinnya kepada rakyatnya ketika pertama kali wabak COVID-19 terdeteksi menginvasi Malaysia. Itu adalah langkah yang tepat dan bijak. Sebab wabak COVID-19 adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk ujian bagi manusia yang beriman dan peringatan bagi kaum kafir. Maka dengan kembali ke agama dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap semoga Allah melindungi kita dari serangan wabak virus corona COVID-19. Hikmah dari wabak COVID-19 yang dikorelasikan dengan agama di Malaysia adalah tumbuhnya kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat di Malaysia untuk saling melindungi dan menjaga agar terhindar dari serangan wabak COVID-19 dengan menjalankan arahan dari pemerintah Malaysia
dengan disiplin, yaitu melalui protokol kesehatan COVID-19 dengan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rajin. Di samping itu, dengan kesadaran agama yang tinggi pula, jiwa sedekah orang Malaysia semakin meningkat untuk saling bergotong royong, bahu-membahu, tolong-menolong orang yang susah hidupnya karena terdampak wabak COVID-19. Mereka banyak yang kehilangan pekerjaan dan nafkahnya. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.